Dan sekarang kita akan bahas isi dari hadis yang ke-39 ini, yaitu seseorang tidak akan dikenai dosa atau tidak dianggap berdosa ketika dia dipaksa, atau dalam bahasa Arab wa mastukrihu alaih, ketika mereka dipaksa. Nah, misalkan jika ada orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran misalkan, kemudian dia ini mengucapkan kalimat kufur itu, kemudian ada orang dipaksa untuk murtad. Bagaimana ketika dia dipaksa untuk murtad sedangkan hatinya dia tetap beriman? Apakah seorang ini dikenakan dosa? Ya. Maka ketika seorang dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur, ya, sedangkan hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dianggap berdosa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 106, "Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syarha bil kufri sadra fa 'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah dia beriman, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya itu tetap beriman kepada Allah, maka dia tidak berdosa. Kemudian akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan menimpanya dan baginya azab yang besar. Kalau sengaja dia mengucapkan kalimat kufur, maka dia dihukumi dosa. Tapi kalau dipaksa, maka dia tidak berdosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dahulu ya orang-orang musyrik pernah menyiksa seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Yang mana Imam Ammar bin Yasir ini tidak dilepas sampai mencela Nabi, dan dia harus menyanjung kebaikan pada sesembahan orang-orang musyrik. Dia harus menyanjung sesembahan orang-orang musyrik. Ya. Lalu setelah itu Ammar bin Yasir pun dilepas setelah mengucapkan kalimat kufur, setelah mencela Nabi, setelah memuji sembahan mereka, barulah Ammar bin Yasir dilepas. Nah, ketika itu Ammar bin Yasir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun ditanya oleh Rasulullah, "Apa yang terjadi padamu wahai Ammar?" Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sial wahai Rasulullah, aku mengalami kesialan ya Rasulullah." Kemudian dia mengatakan, "Aku tidaklah dilepas sampai aku mencela dirimu dan menyanjung-nyanjung sesembahan mereka." Nah, setelah Ammar bin Yasir mengatakan seperti ini, apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah katakan lagi, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana hatimu saat itu? Kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, "Mutmainnun bil iman." Hatiku tetap dalam keadaan tenang dengan iman. Kemudian apa kata Nabi? Qala in adu fa'ud. Jika mereka memaksamu lagi untuk mengatakan kalimat kufur itu, apa kata Rasulullah? Silakan engkau mulainya lagi seperti tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh seseorang ketika dia dipaksa sedangkan hatinya tetap beriman, namun karena dia diancam misalkan atau disiksa, tujuan dia untuk menyelamatkan nyawanya, maka berdasarkan hadis ini boleh, ya, dan seseorang itu tidak dihukumi berdosa, ya. Kemudian Ibnu Hazm juga pernah mengatakan dalam kitab Maratibul Ijma' tentang masalah
orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan kekufuran. Ittafaqu ala anna al-mukrah ala al-kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman annahu la yalzamuhu syai'un min al-kufri inda Allah Ta'ala. Kata beliau, para ulama telah sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk berbuat kufur sedangkan hatinya dia tetap beriman, maka dia tidak dihukumi kufur di sisi Allah. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istiqamah juga pernah mengatakan, walihada lam yakun indana niza'un fi anna al-aqwala la yathbutu hukmuha fi haqqil mukrah bi ghairi haqq. Oleh karena itu, kami tidak ada silang pendapat, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hukum bagi orang-orang yang dipaksa tanpa jalan yang benar, bahwa dia tidak dikenakan hukum, tidak dihukumi berdosa. Kemudian dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah ya disebutkan juga wattafaqal fuqaha ala man ukriha 'alal kufri fa ata bi kalimatil kufri lam yasir kafira. Para fuqaha sepakat bahwa barang siapa yang dipaksa untuk mengatakan kekufuran atau untuk melakukan suatu kekufuran, maka ya dia tidak diponis sebagai orang kafir karena dia melakukannya secara terpaksa. Ya. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa siapa saja yang kufur dan setelah sebelumnya dia beriman, maka baginya murka Allah yang pedih. Namun kata dia, barang siapa ya yang kufur karena dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur sedangkan hatinya tetap beriman kepada Allah, maka dia ini tidak dihukumi kufur. Ya. Jamaah salat maghrib dan jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kata ikrah atau dipaksa ini menurut para ulama dibagi menjadi dua. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah disebutkan al-ikrah itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan ikrahan taman, dan yang kedua ikrahan khassan atau nakison. Ikrahan taman, ikrahan nakison. Ikrahan taman itu adalah pemaksaan yang sempurna. Nah, artinya seseorang itu benar-benar menghadapi bahaya yang besar. Itu namanya ikrahan taman. Dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur dan di situ dia sedang menghadapi bahaya yang besar. Misalkan dia dipaksa dan diancam dibunuh, dan dipaksa mengucapkan kalimat kufur, dan kalau nggak mau mengucapkan kalimat itu dia akan dipotong, ya, atau dipukul yang dapat membahayakan jiwanya, ya. Maka pemaksaan seperti ini disebut dengan ikrahan taman. Kemudian yang kedua ada ikrahan nakison, pemaksaan yang tidak sempurna. Artinya dia itu tidak benar-benar mengancam jiwanya. Selama itu tidak mengancam jiwanya, misalkan dia hanya diancam di penjara, dirantai, atau dia dipukul tapi tidak membahayakan anggota badannya. Ya. Nah, ketika seseorang mengalami pemaksaan yang sempurna, ini para ulama sepakat dan mereka mengatakan pemaksaan yang boleh untuk melakukan kekufuran dan mengucapkan kalimat kufur yaitu pemaksaan yang pertama. Kalau kita dipaksa, Pak, kalau nggak mau mengucapkan kalimat itu kita dibunuh, ya, maka kita diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa kita, asalkan hati kita tetap beriman kepada Allah. Ya. Tapi kalau pemaksaan yang kedua, pemaksaannya tidak sempurna, selama itu tidak membahayakan jiwa kita, misalkan hanya di penjara, maka kita tetap mempertahankan keimanan kita. Walaupun dipaksa mengucapkan kalimat kufur, tapi karena
kita hanya di penjara saja, tetap kita mempertahankan keimanan. Ya, walaupun ada ulama mengatakan boleh seseorang itu memilih antara dia menyelamatkan jiwanya atau memilih mati. Ya, seperti kisah Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah dipaksa ya untuk mencela Nabi, mencaci maki Nabi, ya, untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Bilal bin Rabah rela disiksa dan dia tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Ya, di sini pilihan. Ya, kalau kita berani mati, ya, pertahankan iman. Tapi kalau kita masih ingin menyelamatkan nyawa kita karena kita diancam dengan dibunuh, maka para ulama di sini mengatakan boleh seseorang itu mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa, asalkan hatinya tetap beriman kepada Allah. Nah, seperti kisah juga ketika Imam Ahmad bin Hanbal, di masa Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang ahlu sunnah atau ulama-ulama ahlu sunnah dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya, para ulama ketika itu karena mereka, ya, kalau nggak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, mereka disiksa. Ya, akhirnya mereka terpaksa ya mengatakan Al-Quran adalah makhluk, padahal hati mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Nah, kecuali ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki ya keteguhan hati, walaupun dia disiksa di penjara, Imam Ahmad bin Hanbal tetap dia mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Ya, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita ingin mempertahankan keimanan kita, dan kalau kita sudah siap mati, walaupun hukumannya dibunuh, ya, tetap pertahankan iman. Tapi kalau orang masih ingin hidup, ingin menyelamatkan nyawanya, ya, kemudian dia dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur sedangkan hatinya beriman, maka ini tidak mengapa kata para ulama. Bahkan dalam hadis juga disebutkan